Akhirnya lomba-lomba Malang juga akhirnya menang di mini cross. Ya. Terus lomba lagi ke Surabaya, Jawa Timur, semua Lumajang. Dan di Malang udah juara lah. Iya. Ya gitu. Akhirnya lah dari sepeda mini itu berkembang tahun 80-an ke sepeda balap. Tahun 82 udah direkrut Jawa Timur untuk dikirimkan ke event-event nasional. Atas nama Jawa Timur. Ada momen yang ya pokoknya namanya anak yang baru keluar dari kampung ya. Iya. Naik kereta, saya ingat banget naik kereta di dalam kolong, naik kereta ekonomi di kolong itu. Tapi yang penting begitu kita ngelihat turun di Gambir, melihat Monas, wah sewenangnya bukan main itu. Itu nggak mulai-mulai itu artinya itu lebih dari 2 jam, 3 jam, sampai siang, sampai sore ya kan gitu. Iya. Nah, long ride, akhirnya terbentuklah endurance yang kuat. Assalamualaikum Tribuners, selamat datang di Cakap Sana, Cakap Sini bersama saya Heftis Suud. Dan hari ini spesial di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Bapak Puspita Mustika Adia. Selamat datang Bapak di studio kami. Selamat siang, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Tribuners, ini for your information kalau Bapak Puspita. Ya. Bapak Puspita ini adalah bike fitter di The Bike Doctors di Surabaya gitu. Dan Pak Puspita ini punya pengalaman yang luar biasa. Dan baru-baru ini pengalaman beliau ini sudah dibukukan. Bukunya itu berjudul Tidak Ada Garis Finish. Ya. Betul ya Pak Puspita ya. Kenapa judulnya begitu? Karena Pak Puspita ini adalah passionnya gitu ya kalau boleh saya bilang. Ya. Sangat passion di sepeda. Ya Pak Puspita ya. Dan bahkan kalau Pak Puspita bilang tadi apa tuh Pak? Sepeda. Cycling is my life. Cycling is my Malah life. bukan passion lagi tetapi hidup saya di sepeda. Wah, jadi udah di atasnya passion ya Pak ya. Di atas passion. Baik. Nah, kalau ngomongin tentang cycling is my life gitu ya Pak ya. Itu sejak kapan Pak Puspita mulai sepedaan? Ya sejak kecil dari SD waktu itu ya. Dari tahun 78. Saya masih kelas 5 SD. Iya. Ya. 78, 79. Oh, baik. Jadi dari SD itu emang udah suka sepedaan ya? Sepedaan itu artinya adalah suka main sepeda, nggak mulai-mulai. Pak. Tapi dari nggak main sepeda, nggak mulai-mulai itu ya Pak ya, akhirnya Pak Puspita ini punya karir bersepeda yang luar biasa, bahkan nggak cuma di nasional. Pak Puspita ini juga pernah menjadi atlet SEA Games gitu ya Pak ya? Asian Games. SEA Games, Asian Games di atas. Iya, dan beliau ini punya high level certificate. High level coach UCI. Iya gitu. Jadi kalau di sepak bola itu ada FIFA. Nah, betul. UCI ini adalah sama kayak FIFA. Tapi di dunia sepeda gitu lembaga, ya. Lembaga balap sepeda dunia. Lembaga pesepeda dunia. Oke, baik, keren. Jadi dari kelas 5 SD ya Pak ya? Kelas 5 SD. Udah mulai sepedaan. Iya, dan saya dengar tadi saya baca sedikit-sedikit gitu ya. Kalau dari kecil, dari SD, Pak Puspita itu juga udah juara sepeda mini. Sepeda mini, ya. Itu gimana itu ceritanya? Jadi awalnya itu waktu SD itu tahun sekiranya tahun 78 itu. Ya. Jadi karena saya suka main sepeda, sehingga mulai-mulai tadi itu, ya. Jadi pas tahun 78 itu diselenggarakan lomba go-kart yang diselenggarakan oleh anak-anak Fakultas Teknik di Universitas Brawijaya. Ya. Nah itu di Jalan Ijen waktu itu, Ijen Malang. Ikonnya Malang di Jalan Ijen kan itu. Ya. Nah di situ, selingannya itu lomba balap sepeda mini antar SD.
Baik. sekota Malang. Nah itu akhirnya saya menang di situ. Untuk pertama kalinya saya juara. Wih. Nah itu jadi ya karena seneng sepedaan ya akhirnya kuat. Nah itu. Tapi yang paling membanggakan adalah dan itu memacu motivasi saya adalah Iya. pada waktu itu selain juara, begitu masuk podium, saya dikalungi medali oleh Om Tinton Suprapto. Beliau adalah pembalap nasional yang waktu itu top sekali. Ya. Nah itu ayahnya Morino Suprapto, Ya. Ananda Mingkola, Iya, iya, itu iya, Om iya. Tinton. Nah itu, wah, ini pembalap top ini, dari situ, oh gini loh juara. Habis itu kasih selamat, nah, akhirnya Memacu motivasi. ya, memacu motivasi untuk sepedaan tambah. Ya. Di sepeda mini ini berlomba lagi, bukan sepeda mini yang biasa, tapi mini cross waktu itu. Kalau sekarang BMX. Oh, dulu namanya mini cross. Mini cross, Oh. ya, karena belum ada BMX. Iya, 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 Gitu. iya. Kalau iya. BMX lah bicycle mini cross kan. Nah, Iya, ini iya. mini cross jadi sepeda biasa, sepeda keranjang dibentuk agar untuk bisa melompati obstacle-nya itu. Untuk lompat yang 2 meter lah itu waktu itu nggak ada sirkuit. Yang ada sirkuit motocross. Iya. Udah dilewatin padahal itu motocross itu kan tinggi-tinggi. Iya. Jadi jumpingannya Itu kok bisa satuan waktu itu gitu. Pak Puspita? Ya, Kok bisa atraksinya gitu, belajar itu gimana? Ya, awalnya ya pertama ya jumpingan itu ya lompat jatuh, tapi lama-lama begitu Kebal. berhasil, wah, Sakti akhirnya. akhir sakti, berasa sakti. Nah, akhirnya lomba-lomba Malang juga akhirnya menang di mini cross, Iya. terus lomba lagi ke Surabaya, Jawa Timur, semua Lumajang, dan di Malang udah juara lah. Iya. Ya gitu, akhirnya lah dari sepeda mini itu berkembang tahun 80-an ke sepeda balap. Itu udah SMP atau SMA gitu ya Itu Pak? Tahun 80. masih 80-an itu masih SMP ya. SMP. SMP ya, jadi masih kalau 80 masih sekitar 14 tahunan ya. Oh, baik. Karena saya kelahiran 66. Ya. Jadi masih 14 tahun, nah itu latihan terus, lomba balap sepeda lah tahun 82, sorry, itu kejuaraan Jawa Timur, Jogja Jawa Timur. Nah junior saya nomor 1, seniornya saya nomor 2, lah di situ terpacu lagi udah. Saya Menang terus sendiri gitu ya. waktu itu kan masih Malang kan. Masih Malang, jadi dari klub ke Malang, Iya. akhirnya dilirik Jawa Timur. Oh. Tim Jawa Timur tahun 83, tahun 82 udah direkrut Jawa Timur untuk dikirimkan ke event-event nasional. Atas nama Jawa Timur. Wih, keren. Tuh. Terus dari Jawa Timur? Dari Jawa Timur 82 lomba di Jakarta, ya ada momen yang ya pokoknya namanya anak yang baru keluar dari kampung ya. Iya. Naik kereta, saya inget banget naik kereta di dalam kolong, naik kereta ekonomi di kolong itu, tapi yang penting begitu kita ngelihat turun di Gambir, melihat Monas, wah sewenangnya bukan main gitu. Nah itu yang saya nggak bisa lupakan akhirnya. Nah itu saya di tim Jawa Timur, saya ingin lomba-lomba ke daerah Jawa Tengah, ke Jakarta, ke Jawa Barat. Nah tahun 83 ada lomba yang cukup besar, waktu itu Tour Jawa. Rutenya Surabaya menuju ke Jakarta. Nah, itu beberapa hari waktu itu 6 hari atau 7 hari gitu saya ingatnya. Nah, di situ saya masuk tim Jawa Timur lagi. Nah, masuk tim Jawa Timur yang anggotanya 6 orang, tetapi saya yang paling muda. 83 kan saya berarti masih 16, waktu belum 17, masih 16 tahun. Jadi paling muda daripada tim-tim itu, mereka sudah senior-senior. Iya. Nah, Jawa Timur juara 3 bergu. Baik. Saya yang paling muda ternyata bukan orang ke-6, tetapi menjadi orang yang pertama yang menentukan. Yang pertama daripada 6 orang itu yang terbaik. Nah dari situ langsung yang dari pusat, dari
waktu itu ISI ya, pengurus PBISI pusat itu adalah organisasi sepeda nasionalnya Indonesia. Ya. Nah, saya direkrut, diambil untuk TC jangka panjang Asian Games untuk tahun 86. Saya diambil ke Jakarta. Nah, saya masih sekolah di usia di kelas 1 Mas itu. Satu Satu SMA. SMA. Ya. Itu di Malang. Iya, iya. Itu udah harus latihan untuk ke Asian Games. Asian Games 86. Jadi di persiapan TC jangka panjang. Waduh. Karena juga usia saya kan masih 16-17 Iya. tahun, belum waktunya, masih mentah, masih muda. Tapi di TC kan di situ 83 itu di nasional. Nah, akhirnya di nasional ikut tim nasional lomba-lomba di Indonesia tahun 85. Training center atau pemusatannya ini dipindahkan ke Eropa, ke Belanda dan Belgia. Oh, baik. Ya, ini untuk persiapan Asian Games tadi. Iya. Itu. Jadi tahun 85, ya waktu itu saya masih sekolah juga, masih kelas 3. Iya. Gimana tuh sekolahnya terus, Pak Puspita? Itu dia. Badannya Tiba-tiba ke Belanda. semakin ke depan. Badannya terus di depan, semakin banyak balapan, semakin juara. Sekolahnya yang ketinggalan. Jadi kelas 1 saya di SMA 3 Malang. SMA 3 Malang. Kelas 2-nya saya SMA Ragunan Olahragawan. Iya. Dan kelas 3-nya sampai lulus 85 karena kebetulan lagi TC di Belanda dan Belgia. Nah, itu saya lulus di Sekolah Indonesia Nederland di Belanda SMA-nya. Oh. Nah, ini jadi tiga SMA. Seru banget ya sekolahnya, jadi di banyak tempat gitu. ya itu, jadi sekolahnya jadi tetap berjalan Iya. sampai lulus, kemudian sepedanya hingga tahun 86 saya pun TC pindah lagi ke Jerman tahun 86. Itu masih remaja ya Pak ya? Ya. Udah pindah-pindah tuh ya dari Ya itu baru TC-nya itu. dari Malang ke Jakarta, ke Belanda, ke Jerman. Ya, Wah. namanya anak muda wis pasti Iya. girang aja. Jadi dari sepedaan nggak mulai-mulai, ternyata lintasannya jauh Pak ya sampai ke Jerman. Ya, malah nggak boleh-boleh tambah. Baik. Tapi apa waktu itu yang bikin Pak Puspita merasa apa ya, mau gitu untuk melewati prosesnya? Karena kalau diceritain ini kan katanya kedengarannya kan seru gitu ya Pak Puspita ya. Tapi kan tentu kan di situ namanya TC, namanya latihan, itu kan berat gitu. Apa yang waktu itu membuat Pak Puspita sepedaan itu, sepeda itu kan memang satu olahraga outdoor yang berat sebetulnya. Iya. Karena pasti jauh lah, karena modalnya sepeda mini nggak mulai-mulai tadi. Nah itu nggak mulai-mulai itu artinya itu lebih dari 2 jam, 3 jam sampai siang sampai sore ya kan gitu. Iya. Nah, long ride akhirnya terbentuklah endurance yang kuat. Waktu itu ayah saya sendiri almarhum juga bukan seorang pelatih. Jadi saya otodidak belajar dari orang-orang, jadi ada yang ngajarin, ada gini, otodidak aja feelingnya. Nah baru pelatih saya yang pertama yang tahun 82 Pak Tarwi itu dari Surabaya, beliau masih gesang, masih hidup. Itu pelatih saya yang pertama yang mengajari secara teknikal bersepeda. Itulah yang beliau yang mengangkat untuk ke area nasional, dari Jawa Timur menjadi nasional. Itu iya. Jadi tahun 82 tadi itu. Yang di Jawa Timur tahun 83-nya diambil nasional, jadi udah pindah itunya. Iya, baik. Nah, ini mungkin jadi pesan untuk teman-teman Tribuners dan teman-teman muda yang sekarang lagi nonton di rumah. Apa sih ya waktu itu memotivasi Pak Puspita untuk tidak menyerah dan menjalani prosesnya dengan enjoy gitu? Ya, bersepeda itu kan sebetulnya main dan olahraga yang menyenangkan. Mainan dan olahraga yang menyenangkan? Ya. Oke. Jadi memang dari kecilnya itu, kenapa saya sepeda nggak mulai-mulai itu? Nah itu ada ceritanya juga. Jadi awalnya itu ya memang dengan sepeda mini kita bisa bermain. Waktu itu saya tinggal di Malang. Malang itu ada 2 pabrik tebu, Kebon Agung dan Krebet. Nah, kalau pada waktunya giling
Iya. itu truk-truk tebu pengangkut itu banyak banget. Nah, jadi yuk kita main lampu nyolong tebu. Oh, masih nyolong Jadi tebu ya? dengan nyolong tebu kita berlatih ke arah Kebon Agung ke Krebet itu kira-kira 13 kilo, 14 kiloan. Pulang pergi pakai sepeda mini. Anak usia 12 tahun, Mbak. Iya, iya, Itu iya, iya. waktu itu ya kalau saya ingat ya. Iya. Itu. Jadi gara-gara nyolong tebu itu dan Motivasinya berhasil, ya. selalu berhasil. Oh, akhirnya dengan berhasil itu akhirnya wah diulangin lagi Iya, akhirnya iya, iya, iya. kita endurance saya semakin bagus itu akhirnya ya dipindahkan bapak, mungkin kenakalan ini agak berbahaya kali. Nah. Dipindahkan ke balap sepeda. Baik, jadi peran orang tua juga waktu itu sangat Ya, mendukung. secara manusia ya, jadi Iya. manusiawi ya. Ini anaknya biar nggak nakalnya, nggak kelewatan. Bener. Artinya kan dari nyolong tebu itu kita kalau anak kecil pikirannya mangan tebu, dapat Makan tebu, aja gitu ya. makan aja. Baik. Tapi kan nilai intrinsiknya kalau nyolong itu kan nggak baik. Nggak baik, jadi dialihkan ke sesuatu yang Dialihkan lain ke gitu ya. sisi lain, Ke balap arena sepeda. balap sepeda Ya, gitu ya. dibelikan sepeda balap. Sepeda Baik. balap yang waktu itu ya sepeda balap Taiwan, Cina lah gitu. Yang masih murah gitu. Nah, terus kemudian yang saya ingat banget akhirnya beliau mengenal pembalap-pembalap lama. Akhirnya mendapatkan sepeda. Nah, ini ada kejadian yang saya ingat juga. Sepedanya ini adalah sepeda favorit, saya ingat. Sepeda favoritnya Favorit. Pak Puspita? Bukan, iya, saya dibelikan sepeda. Bapak saya beli sepeda merek favorit. Oh baik. Nah, ini ukurannya 60. Nah, 60 itu tingginya sepeda itu 60, sedangkan saya hanya butuh 50. Lah, ketinggian 10 cm kan. Nah, nggak Iya. mungkin dipakai. Iya. Nah, sepeda favorit ini adalah ex pembalap Indonesia yang bertanding di Asian Games tahun 62. Wah, Jadi sepeda Keren. itu udah puluhan tahun udah. betul. Ini akan di ketinggian sepedanya itu akhirnya dipotong, dikecilkan, dikediri, diperpendek menjadi 60. Jadi dipotong, dilas lagi, dibentuk, direbuild lagi. Karena sepeda waktu itu masih besi, bukan Iya. seperti sekarang. Disesuaikan sama ukurannya Pak Puspita tadi Iya, ya. waktu itu kan masih kecil kan saya. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Karena saya hanya butuh tinggi 50. 50, Iya. baik-baik. Tapi kalau sepanjang perjalanan Pak Puspita nih di dunia sepeda, kalau sepeda favorit Pak Puspita sendiri, itu kalau boleh ingat sepeda apa yang waktu dipakai pas kapan gitu? Saya sendiri sampai berhenti tahun 91 itu sudah banyak brand yang sangat banyak ya. Ya dari favorit, dari Sanki, dari Jemboli awal-awalnya itu hingga sepeda yang Pinarello, Panasonic, sepeda yang aneh-aneh itu yang dia main jadi merek Jerman yang handmade itu karena kita TC-nya di Eropa akhirnya dibikinkan handmade sesuai dengan ukuran badan. Nah itu memang mahal. Waktu itu sampai segitunya. Ya. Oke. Itu sepedanya. Oke, sepeda yang handmade itu tadi ya, yang menurut Pak Tapi Puspita. belum zaman saya masih belum keluar namanya sepeda karbon yang saat ini ringan dan kuat itu belum. Belum. Waktu itu masih kromoli. Ya. Kromoli itu lebih apa? Lebih Kromoli berat itu besi, Mbak. dari besi itu sepeda besi. Iya, sepeda besi kan abot, Mbak. Iya. Berat itu betul, ya. betul. Jadi waktu itu memang ada cubingnya itu pakai cubing, ada Renault, saya pernah pakai Renault, terus pakai apa lagi ya, yang dari Italia itu juga, terus dari Jepang yang Tenji itu, karena saya pakai Panasonic, sepeda mereknya Panasonic lah, ini Panasonic kan kita kenal elektronik Mesin cuci ya, ya, itu kalau ada saya sepeda tahu. Panasonic ya. Oh, ada sepedanya Ada, juga ternyata. ya. Jadi- Itu sepeda-sepeda yang pernah Pak Puspita pakai, itu sekarang dikoleksi di rumah atau gimana Pak? Dulunya sempat ya, karena itu sepeda inventarisir, Iya. jadi diinventaris sama PB dan sempat ada yang dimasukkan ke museum
olahraga di Jakarta katanya. Oh, wow. Ya, cuman ada cuma berapa aja, yang lainnya enggak. Saya sendiri nggak nyimpen sepeda lama. Iya, Ya, iya. Terus balik lagi nih ke masa kecilnya Siap. Pak Puspita yang tadi sepeda nggak mulai-mulai hanya karena pengen makan tebu, sampai akhirnya jadi atlet nasional, sampai akhirnya juga menjadi pelatih SEA Games. Iya, Betul ya Pak Puspita ya? Waktu itu jadi ceritanya saya atlet di nasional dari tahun 83 Iya, hingga tahun 91. iya. Jadi karir atlet saya sudah pernah ikut SEA Games di tahun 85, 87, 89, 91. 4 SEA Games dan 2 Asian Games. Tahun 86 dan tahun 90. Iya. Nah, prestasi yang mengesankan adalah di SEA Games tahun 89. SEA Games tahun 8. Nah, setelah saya belum pernah merasakan medali emas pada 2 SEA Games sebelumnya. 85 dan 87, saya belum medali emas. Nah, ini lawan saya adalah Abang Rosman Alwi dari Malaysia, dan dia juara Asia. Nah, beliaulah yang menginspirasi saya, dan saya juga belajar dari dia. Nah, 2 kali SEA Games saya tidak pernah menang. Tahun 91 saya kalahkan beliau. Wow, dari ngefans akhirnya mengalahkan. Ngefans, beliau mentor saya kalahkan. Itu. Dan saya mau memecahkan rekor SEA Games, rekor nasional waktu itu. Keren. Tahun 89. Jadi inilah yang dimaksud adalah ada start, ada finish. Ya. Jadi ayah saya sudah memberikan wejangan bahwa ada start, ada finish. Itu artinya kalau kamunya sudah berani melakukan awal, kamu harus selesaikan. Nah, ini udah saya selesaikan. Saya selesaikan artinya ya, terus kalau kita kalah terus, masa kita harus berlatih dengan yang model seperti itu, kan harus upgrade lagi. Ya. Akhirnya saya meraih itu. Lah, itulah maksudnya proses. Jadi proses untuk meraih sesuatu itu, medali emas itu tidak mudah. Tidak Morong-morong mudah. emas datang itu enggak. Iya. Dan yang saya lawan adalah juara Asia dan mentor saya Mentor sendiri. sendiri. Ya. Baik. Ya, itu. Iya. Terus gimana tuh Pak Puspita perjalanannya sampai akhirnya bisa jadi pelatih, bahkan menjadi pelatih kepala di Asian Games Doha. Itu kalau nggak salah di tahun 2006 ya. Jadi ceritanya setelah selesai tahun 91, saya juga masih meraih medali emas SEA Games di Manila. Saya menyatakan berhenti. Oke, Saya baik. berhenti karena saya ingin menjadikan terinspirasi agar ingin menjadikan orang juara. Jadi saya waktu itu masih usia muda, masih 25 tahun. Wow. Terus saya berhenti, tapi saya tidak berhenti untuk sepeda, secara atletnya berhenti. Iya. Tapi saya tidak berhenti, waktu itu langsung saya menjadi asisten pelatih Olimpiade Barcelona tahun 92. Wow. Itu awalnya, tahun 91. 91 saya berhenti, untuk tahun 92 Asian Games. Jadi anak buah saya dulu yang rekan-rekan saya yang ngelatih. Itu, waktu itu masih asisten pelatih. Iya. Itu terus. Jadi mulai tahun itulah, tahun 91 hingga tahun 2008 itu di Asian Games Doha, saya juga ngelatih dan membawa atlet-atlet untuk berlatih juga di Swiss juga. Iya. Gitu. Iya. Itu Mbak ceritanya. Bahkan Pak Puspita ini juga pernah jadi pelatih di Brunei National Team. Nah, itu Tahun 2008 ya, Pak, ya? Ya, 2008. Setelah tahun 91 ya, 91 sampai 94, kemudian 2008 ya, setelah saya melatih Asian Games, Ya. itu saya saya bekerja untuk menjadi pelatih di Brunei Darussalam. Oke. Itu tim nasionalnya Brunei. Ya. Keren sekali. Iya, Iya, tapi iya. ada kejadian yang musibah, ya ini saya kecelakaan di Brunei pada waktu Oh iya. berlatih di Highway Tutong
dari Jalan Raya Tutong Oh, baik, di baik, Brunei di sana. baik. Ya, Itu waktu itu kecelakaan buat- saat bersepeda atau gimana, Ya, Pak Puspita? atlet-atlet lagi berlatih berempat di depan, saya naik motor di belakang untuk mengamankan dan mengawal. Monitoring gitu Saya ya? ditabrak dari belakang mobil dari belakang. Jadi saya yang paling parah. Akhirnya saya juga koma 9 hari, amnesia 4 bulan, 1,5 tahun saya lumpuh. Jadi hampir Lumpuh 4 bulan total, Pak Puspita. lumpuh. Jadi saya harus pakai kemana-mana, harus pakai kursi roda. Wow, keren sekali. Itu waktu itu gimana perjuangannya Bapak sampai sekarang bisa kembali segar bugar seperti sekarang dan bisa bercerita dengan membagikan semangat positif ini ke saya pribadi dan juga ke teman-teman yang nonton di Ya, rumah. jadi memang itu yang peristiwa yang paling hebat yang akhirnya kenapa saya jadi amnesia itu karena gegar otak yang besar, yang berat. Iya. Nah, itu waktu itu operasi saya hingga hari ini saya melakukan operasi 4 kali. Operasi kepala. Di Brunei atau di Pertama di Brunei, Iya. yang kedua ada di Singapura, yang keempat di Jakarta, Siloam, dan keempatnya ada di Malang. Dan yang di Malang yang terakhir tahun 2022. 2022. Ya, yang terakhir. Baik. Nah, itu untuk penggantian istilahnya saya ini adalah sebetulnya banyak mungkin nggak ngeliat, tapi dalam saya ini udah kayak robot. Jadi nah ini ada pompa di kepala saya ini seperti pompa besar. Iya. Dan ini selang plastik semua lari ke sini untuk mengontrol flow daripada air yang menuju ke otak. Oke, baik. Ya, operasi namanya operasi menurut medis adalah operasi VP-SAN. VP-san. VP-SAN, ya. SAN, ya. Itu. Baik. Sampai akhirnya sekarang bisa kembali sehat ya Pak Alhamdulillah, ini karena Alhamdulillah. kuasa Allah Ta'ala. Iya. Dan juga semangat Pak Puspita sendiri kalau saya Nah, ini yang ngelihatnya. perlu saya ceritakan bahwa karena mungkin saya dalam berlomba, berlatih, nah ini yang saya sebut adalah mental juara yang ada dalam dada. Jadi mental juara ini bukan fisiknya. Mungkin dalam keadaan koma kalau saya tidak ada mental juara, mungkin mbaknya juga nggak bisa melihat saya di sekarang. Betul. Nah, karena saya ada mental juara itu agak berbeda sekali karena saya sudah ditempa. Semangat fight-nya itu beda ya Pak Fight-nya ya. harus kehujanan latihan, harus nanjak, harus turun dan jatuh. Nah, itu udah hal yang inilah akhirnya termotivasi, akhirnya udah koma 9 hari ya. Akhirnya masih terlewati gitu ya. Terlewatkan dan semua. sekarang bisa kembali segar bugar dan membagikan pengalamannya ke teman-teman Tribuners dan juga yang nonton di rumah gitu ya. Amin. Sampai akhirnya perjalanan ini akhirnya membawa Pak Puspita menjadi seorang bike fitter. Bike fitter. Iya. Jadi terakhir itu saya menang ini Asian Para Games 2018 Jakarta. Oh, sepeda juga? Sepeda yang orangnya yang berkebutuhan khusus, yang tidak punya tangan, matanya buta, kakinya satu, tangannya satu, yang polio, yang kakinya lemah, itu semua paracycling namanya. Nah itu saya menangani Asian Para Games dan setelah tahun 2017 mulainya. Untuk membentuk paracycling ini, iya. Oke, baik. Jadi melatih gitu ya waktu melatih, itu? Ya, membuka. Saya membuka karena di negara lain sudah ada paracycling. Di Indonesia tidak ada paracycling. Jadi saya istilahnya babat talas, Mbak. Iya. Jadi saya mencari orang-orang, karena bagaimanapun juga mereka yang cacat dan mereka yang tidak lengkap ininya juga mereka orang Indonesia. Betul. Mereka patut untuk mengibarkan bendera Indonesia. Betul. Dan mereka berhak juara. Iya, dan mereka punya potensi kan. Nah, akhirnya memang 2016 itu saya bentuk. Akhirnya tahun 2017 mengikuti SEA Games di Kuala Lumpur, saya meraih 2 medali emas dari anak yang polio ini yang namanya Dewi ya, dari Bali, 2 medali emas.
Keren. Nah, kemudian yang tahun itu jangka pendeknya, jangka menengahnya Asian Games, Asian Para Games tahun 2018 Jakarta. Saya Fadli itu yang tadinya juga di awal-awal, yang dulunya pembalap motor, dia udah merasa Give up. tidak punya, Menyerah. udah menyerah ya itu. Nah, saya melihat dari secara fisiknya memang dia diamputasi kakinya karena kecelakaan. Waktu itu lomba ya, 2016 ya. Nah, tapi saya melihat dari sisi yang berbeda. Dia adalah mental juara karena dia juara Asia waktu itu motor. Tapi ini kan berbeda. Kalau motor kan tinggal ngegas, pakai mesin. Kalau sepeda, mesinnya di kayuhan, di badan. Itu makanya Fadli memang dari awal saya ambil untuk dari pembalap motor menjadikan Pembalap sepeda. yang akhirnya di Asian Para Games itu berhasil meraih medali emas, satu-satunya dari balap sepeda. Baik. Jadi selain yang lainnya saya meraih waktu itu karena saya sebagai pelatih para game itu, Asian Para Games itu saya meraih 1 emas, 8 perak, 8 perunggu. Wow. Dari atlet yang lain. Fadli itu 1 medali emas. Ya. Wow. Jadi keren. yang tidak bisa, yang menurut dia tidak bisa, dia bisa ternyata. Betul. Jadi kalau saya boleh mengartikan gitu ya, mental juara itu bukan kita dapat piala atau kita dirayakan, tapi gimana kita mau melawan tantangan-tantangan yang ada di depan gitu ya, Pak Puspita. Yang pasti adalah tantangan dari dalam dirinya sendiri. Tantangan dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia down, udah menyerah, selesai Betul. semua. Nah ini yang di buku itu yang dimaksudkan tak ada garis Tidak ada garis finish. Iya, Judul jadi bukunya setelah Pak finish Puspita. bukan selebrasi terus selesai terus hari itu nggak Iya. latihan, tidak, masih ada jalan yang ke depan yang lebih menantang lagi. Iya. Dan mental juara itu juga sudah dibuktikan sendiri sama Pak Puspita Iya, ya Pak ya. iya. Waktu Pak Puspita mau berhenti jadi atlet dan berhenti menjadi juara dan ingin mengantar orang-orang lain menjadi juara juga. Betul. Dan dengan keterbatasan yang ada, dengan rintangan yang ada, tetap jalan gitu Iya, ya Pak ya. iya. Untuk mengantarkan orang-orang lain Menjadikan dia juara gitu ya. jadi juara Keren itu sekali. tidak ada instan kan. Betul. Jadi perlu proses, tapi Betul. ya kembali lagi kepada dirinya. Kembali kepada Kamu diri sendiri. Dari dalam diri. Dari dalam diri. Jadi kita harus menanamkan mental juara itu mental tadi juara ya, supaya kita nggak gampang tumbang gitu ya Pak Betul. Puspita, benar ya? Iya. Iya. Nah, kalau kita nggak bisa, lawan kita yang berat tuh sebetulnya bukan orang luar, bukan lawan yang di luar, Iya, tapi diri kita sendiri. sendiri. Oh, Itu yang mental juara, membangun mental juara. baik. Jangan menyerah. Iya. Ini kok saya jadi semangat banget ya ngobrol di sini makanya. apa ya? Dari ngobrolin tentang pengalamannya Pak Puspita yang sekarang dibukukan gitu ya, dengan judulnya Tidak Ada Garis Finish gitu ya. Jadi di buku itu menceritakan tentang gimana perjalanan Pak Puspita, perjalanan hidup Pak Puspita dan bagaimana kecintaannya yang penuh liku-liku. yang penuh Dan lika-liku. tidak selalu di atas. Tidak selalu di atas, tapi kita selalu berhasil menanganinya gitu ya Pak Puspita Menanganinya ya. untuk bergerak terus lagi, kembali lagi. Iya, betul. Nah itu judul Tidak Ada Garis Finish itu waktu itu gimana ceritanya Pak Puspita? Ya tidak ada garis finish ya, meneruskan daripada pesannya ayah saya, ada start, ada finish. Artinya kita tidak ada garis finish, artinya kalau kita finish itu kan maunya di video, foto-foto, Bener. gembira gitu. Dapat bunga. Tapi ingat bahwa tidak ada garis finish adalah kita masih harus melanjutkan yang tantangan ke depan. Tantangan ke depan, mengalahkan diri sendiri. Ya, itu baik di olahraga maupun dalam kehidupan kita. Ya. Keren. Tuh, tak ada garis finish. Ya, Sampai, Iya. Dan itu mungkin kalau boleh nih Pak ya, saya mengartikan tidak ada garis finish itu dari kisah hidupnya Pak Puspita. Tidak ada garis finish ini maksudnya kita punya lintasan yang berbeda-beda gitu ya Pak ya? Iya. Sepanjang hidup ya. Mungkin waktu itu kita masih segar, kita masih muda, tenaganya banyak gitu ya. Kita punya lintasan sebagai atlet gitu ya, di lintasan sepeda gitu. Terus habis itu kita punya lintasan lain yaitu mengantarkan orang-orang lain menjadi juara juga gitu ya. Terus sekarang lintasannya adalah
ada lagi nih gitu. Ya, jadi artinya gini, jadi kalau saya ringkaskan dari pengalaman hidup di olahraga. Iya Pak Puspita. Jadi saya dari anak kecil yang main sepeda yang nggak mulai-mulai tadi, terus akhirnya jadi juara Malang. Ya. Tapi kan belum selesai, kan sudah melewati garis finish. Iya finish. Finishnya agak finish Malang, Malang. Jawa Timur. Finish Jawa Timur. Jawa Timur belum selesai, masih Finish ada Indonesia. Nasional Indonesia. Begitu Indonesia, timnas SEA Games. SEA Games belum selesai, Asian Games. Wow. Nah, Banyak jadi lintasan terus ya? sampai banyak lintasan yang artinya yang berliku dan menanjak, pokoknya tantangan-tantangan itu semakin tinggi dan itu berlaku untuk dalam kehidupan kita. Betul. Karena kita terus bergerak. Betul. Kita dari usia 0 baru lahir, Iya. usia 5. Selesai satu finish, ada tantangannya terus kan. finish yang lain. Baru gitu yang SD, harus kita begitu hadapi. SD lulus SMA, SMP, SMP, Iya, iya, SMA, SMA kuliah. Begitu Betul. kuliah S1, maunya S2, Iya. S3, Betul. masih terus. Jadi Ada banyak tidak ada finish, kesulitan. gitu ya. Pokoknya jangan puas dengan pada posisi itu karena apa yang ada tantangan di depan itu yang harus kita Yang hadapi. harus kita hadapi. Dan itu bisa kita raih dengan semangat gitu semangat ya. kita yang tidak dan putus. kemauan kita. Dan yang kemauan pasti. kita. Oke, baik. Jadi kayaknya Tribuners dan teman-teman yang nonton di rumah itu perlu untuk baca buku Tidak Ada Garis Finish. Ya. Ya, karena itu mungkin bisa menjadi apa ya, asupan untuk diri kita yang mungkin udah mulai kayak mau ngapain lagi ya, atau mulai tidak semangat menjalani hidup. Mungkin perlu baca buku ini untuk menemukan kembali bagaimana kita bisa meraih sesuatu atau meraih kemenangan dalam diri kita gitu ya. Karena ada banyak kemenangan-kemenangan di hidup ini yang perlu dan harus dan bisa gitu ya Pak Puspita Bisa. ya, kita raih gitu. Iya. Bukunya terbitnya kapan Pak Puspita? Saya mau beli juga nanti. Iya, insya Allah Tahun ini? bulan ini. Bulan ini? Ya, kebetulan juga dalam bulan ini saya masuk usia yang paling sweet. Apa tuh usia paling sweet? Sweet dak. Saya kira Jadi- sweet itu 17 tahun ya. Karena Sweet biasanya kan, sweet ini 17. sweet dak. Oh Ini. ini Jadi- sweet, ini jadi, paling sweet. Baik. Ternyata saya menjalani dari anak-anak yang suka ambil tebu, nyolong Iya. tebu sepedaan, sudah saya lewatin hampir Iya. 40. Iya. 40 tahun Iya. lebih. Mungkin Ya, anak jadi- kecil yang dulu nyolong tebu itu sekarang sudah bilang ke Pak Puspita kayak terima kasih ya gitu. Pengalaman ini akhirnya kamu bawa ke sesuatu yang positif dan bisa menginspirasi orang lain. Gitu Pak Puspita. Ceritanya seperti itu. Mbak. Iya, keren. Jadi ini kalau mau baca selengkapnya ada di buku Tidak Ada Garis Finish, Iya, gitu ya Pak Puspita Insya ya. Allah. Oke, baik. Ini saya seneng banget ngobrol di sini bareng sama Pak Puspita. Tapi karena kita ada durasi, jadi kita sepertinya harus mengakhiri obrolan kali ini. Dan saya berterima kasih sekali sama Pak Puspita. Terima Karena kasih atas undangannya Tribun. Iya, Ya. saya juga terima kasih Pak Puspita Sampai mau ke sini. memenuhi undangan kami. Terima kasih karena bagaimanapun juga saya sebagai orang Jawa Timur Ya, sampai atlet pun berhenti saya sebagai atlet Jawa Timur dan yang tadinya juga melanglang buana kemana ke Jakarta, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, akhirnya juga kita kembali ke Malang ke Jawa Timur. ke Jawa Timur. Nah ini maksudnya juga tantangan apa yang kita harus berikan kepada Iya. masyarakat Jawa Timur. Nah ini sudah waktunya saya untuk berbagi. Iya. Ya ilmu saya ilmu sepeda ya. Saya bukan ilmu yang lain yang bisa bagi tapi ilmu sepeda. Nah ini faktor yang Dan saya semangat menumbuhkan mental juara tadi ya Pak di Puspita. bike fitting ini, di bike fitter, the bike doctor inilah The saya bike bisa doctor. meluangkan waktu bisa berbicara kepada para go-racer yang Iya. datang dan ngobrol, monggo silahkan Oke. gitu. Oke, ini terakhir Pak Puspita. Boleh nggak minta tips untuk teman-teman di rumah, untuk Tribuners yang sekarang sedang nonton, pesan-pesannya gimana kalau mereka ingin menjadi juara dalam bidang apapun,
dan bagaimana kalau mereka ingin menjadi seorang atlet pesepeda yang sukses gitu Pak Puspita. Silahkan pesannya untuk calon-calon juara yang sedang menonton. Ya, untuk saat ini memang lagi digalakkan lagi bersepeda, back to work ya. Dan juga pokoknya sepeda ini lagi booming lagi untuk naik bersepeda. Nah, untuk para goeser saya ingatkan bahwa sehat itu nomor satu. Sehat itu nomor satu. Sehat nomor satu. Ya. Dan dengan bersepeda kita bersepeda sehat dan harus mengikuti alurnya. Ya, alurnya. Jadi bagaimana kita untuk sehat? Bukan hanya banter aja, berbeda dengan olahraga bermotor. Itu. Jadi harus bersepeda itu endurance dulu yang kita bangun. Pondasinya yang kita bangun. Ya, pondasi secara fisiknya dan pondasi mentalnya juga. Karena olahraga sepeda adalah olahraga outdoor yang waktunya banyak. Oke. Dan risikonya juga besar karena bersenggolan dengan publik lain. Publik bermotor atau jalan raya. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Jadi tetap bersepedalah dengan sehat dan benar. Itu aja yang harus, ya sepedanya diperbaiki, jangan sampai cedera. Terus di jalan juga hati-hati dengan kanan kiri publik yang lain. Oke, itu baik. aja pesannya. Oke, kalau tips untuk teman-teman yang mau jadi juara gitu. Mau juara? Iya, kalau mau juara apa tipsnya Pak Ya Puspita? juara ya, kalau mau jadi juara ya cuma satu, latihan secara kontinu dan untuk berjenjang gitu ya. Oh, jadi nikmati prosesnya. Jadi tidak ada yang langsung di atas, tetapi mulai dari tangga yang paling bawah dari 0, 1, 2, 3 seperti anak tangga. Oke, baik. Jadi nggak perlu cepet, yang penting nikmati prosesnya. Ya, betul. Pasti nyampe dan jadi Pasti juara. akan nyampe jadi juara. Oke, baik. Terima kasih Pak Puspita Mustika atas Terima obrolannya kasih, hari Mbak, ini. undangannya. Iya, saya senang sekali. Ini jujur saya di studio ngobrol tuh jadi ikut semangat loh Pak. Karena dengerin ceritanya Pak Puspita, dan semoga teman-teman yang nonton di rumah dan Tribuners di rumah juga merasakan semangatnya dan kembali bersemangat gitu ya untuk meraih hal-hal yang kalian inginkan untuk tercapai gitu. Terima ya. kasih. Sementara sampai sini dulu cakap sana cakap sini hari ini. Saya Hefty Suud dan juga Pak Puspita Mustika pamit undur diri dan sampai jumpa di Cakap Sana Cakap Sini episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.